Ya boleh Gus Nur ini dikriminalisasi, boleh Gus Nur ini dijebloskan di penjara 6 tahun. Namun suara kebenaran itu yang diserukan oleh Gus Nur, ya, tidak akan pernah ya surut, tidak pernah kemudian diam apalagi hilang. Nah, Gus Nur meyakini bahwa ya suara dia ya amar ma'ruf nahi mungkar, dia nasihat dia ya kepada Presiden Jokowi agar menjadi kesatria, agar menjadi laki-laki sejati, agar menjadi pemimpin yang adil, yakni tunjukkan ya ijazahnya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, barakallah, barakallah. Ya, mudah-mudahan ya para ulama, para habaib, para tokoh dan juga netizen barometer, forum barometer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sefrekuensi, mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat, berkah dan diterima ya Ramadan tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diterima seluruh puasa, zakat, sodako, seluruh amal soleh, sholat malam, khataman Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, Bung Arif dan juga Kiai Yusuf Sin, kita sangat dikagetkan ya dengan skandal sidang dugaan ijazah palsu, yakni Gus Nur ya divonis, diketok oleh hakim 6 tahun penjara. Luar biasa. Ini adalah skandal ya hukum, skandal ketidakadilan yang paling besar ya di era Presiden Jokowi ya dikenakan kepada Gus Nur ini. Ya, Bung Arif, dari pantauan saya di lapangan setelah sidang, Bung Arif tahu sendiri ya, saya di dalam sidang itu sudah merasakan bagaimana pembacaan hakim sama sekali ya tidak mengungkapkan tentang keberatan ya saksi ahli, para tokoh ya, dan keberatan juga dari seluruh tokoh-tokoh nasional bahkan seluruh rakyat Indonesia ya untuk meminta ijazah Presiden Jokowi itu dihadirkan ya. Itu sama sekali tidak diungkap dengan tegas, dengan sharih ya, dan dengan suara lantang. Bahkan saya lihat Bapak Hakim ini gemetar dan suaranya lirih sekali, Bung Arif. Ya, justru kemudian berpindah kepada hakim yang lain, banyak diungkap tentang ya saksi ahli, saksi fakta, keberatan dari JPU yang sangat dagelan sekali ya. Dan tidak bisa diuji kebenarannya secara pasti yang menunjukkan ijazah Presiden Jokowi itu asli. Sehingga saya kemudian menasehati, yang pertama, ya ini sidang beneran atau sidang dagelan ini? Kok polisi-polisi masuk ke dalam? Banyak sekali. Nah, ini menunjukkan dugaan dari peserta sidang, nah ini sudah Gus Nur ini sudah dipesan ini, bahwa putusannya itu adalah berat. Yang kedua saya nasihati Bapak Hakim, ya, kalian itu harus adil, jangan sampai kalian memutuskan yang tidak adil. Kalau tidak adil ini sidang dagelan. Nah, saya langsung dikeluarkan itu ya. Gitu. Contempt of court namanya ini, dikeluarkan dari sidang. Seharusnya Bapak Hakim itu mendengar nasihat saya, jangan diusir dulu. Gitu ya. Luar biasa bagaimana menegakkan keadilan, memutuskan hukuman yang benar dan adil itu. Nah, ini Bung Arif yang pertama ya. Jadi nampak dirasakan oleh peserta sidang dan rakyat
ataupun saya sendiri sehingga saya berdiri menasihati hakim bahwa sidang ini adalah sidang dagelan dan sudah dipesan, gitu ya. Nah, yang kedua, Bung Arif, itu setelah vonis saya juga menjumpai Gus Nur di Makobrimob. Nah, dia berpesan dan juga ditulis ya pesannya dan beredar di berbagai macam tokoh ya suratnya Gus Nur ini. Nah, yang intinya ini Bung Arif, surat Gus Nur ini ada dua. Ya, boleh Gus Nur ini dikriminalisasi. Boleh Gus Nur ini dijebloskan di penjara 6 tahun. Namun suara kebenaran itu yang diserukan oleh Gus Nur ya tidak akan pernah ya surut, tidak pernah kemudian diam apalagi hilang. Nah, Gus Nur meyakini bahwa ya suara dia ya amar ma'ruf nahi mungkar dia, nasihat dia ya kepada Presiden Jokowi agar menjadi kesatria, agar menjadi laki-laki sejati, agar menjadi pemimpin yang adil, yakni tunjukkan ya ijazahnya itu tidak akan pernah ya surut apalagi hilang di tengah-tengah masyarakat. Justru itu akan menjadi seruan yang semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang dan akan menemukan kebenarannya bahwa ijazah Presiden Jokowi selama beliau itu tidak berani untuk menunjukkan ijazah aslinya itu, maka dugaan 100% ijazahnya palsu itu akan terbukti. Nah, itu diyakini oleh Gus Nur. Ya. Dan itu mengkonfirmasi ya Bung Arif. Ya, saya kemudian apa namanya? Di suratnya Gus Nur itu juga menyampaikan bahwa sesungguhnya dia itu ditangkap itu bukan karena ya berita bohong atau membuat keonaran. Tapi beliau itu ditangkap dan dijelaskan oleh Bapak polisi yang melakukan BAP itu, yakni Gus Nur ini terkena ya pasal penodaan agama dari Mubahala yang dilakukan dengan Bambang Tri. Nah, ternyata di dalam tuntutan JPU tidak ada itu. Nah, ini menunjukkan keyakinan Gus Nur bahwa Gus Nur itu tidak berhak untuk divonis 6 tahun. Jangankan 6 tahun, 1 menit saja tidak berhak gitu. Karena sesungguhnya tuntutan kepada dia itu tidak ada. Berarti ini menunjukkan betul-betul sidang ini kalau vonisnya 6 tahun, sidang pesanan, sidang dagelan. Itu. Nah, itu Bung Arif. Dan saya semakin yakin akhirnya ya, di dalam demokrasi ini maka negara ini dikuasai pemilik modal, demikian juga hukum ini dikuasai juga pemilik modal, Bung Arif. Saya jadi ingat ini demokrasi ini, Bung Arif, yang disampaikan oleh Bambang Pacul ketika diminta oleh Pak Mahfud untuk mengesahkan undang-undang perampasan harta pejabat yang diduga korup, yang diduga money laundering. Nah, dia bilang, wah Pak Mahfud kalau itu tidak gampang. Harusnya di luar sidang karena ini butuh persetujuan dari ibu. Nah, gitu. Nah, luar biasa ini Bung Ari. Berarti hukum ini akan dibuat harus sepersetujuan ya Bu Megawati. Sepersetujuan ketua partai politik. Sedangkan ketua partai politik atau partai politik di dalam menjadikan anggota DPR, MPR, di dalam menjadikan presiden, dia harus dibiayai oleh pemilik modal, oligarki. Nah, berarti demikian juga, Bung Arif. Ya, vonis dari sidang ya Gus Nur 6 tahun yang dirasakan oleh rakyat ini adalah pesanan, tekanan politik dari rezim Jokowi, dari oligarki, dari Pak keluarganya Jokowi, Pak Jokowi yang disampaikan oleh
kuasa hukum Bang Andika ya terkonfirmasi itu Bung Arif. Ya. Nah, kalau kayak seperti ini Bung Arif ya, terbukti ya sidang ini betul-betul ya sangat zalim ya, dan ini akan menjadi skandal besar yang akan terus-menerus memanas ya, ya sepanjang 2024 ini. Akan memanas, memanas, memanas terus, dan ini juga menunjukkan fakta yang nyata di dalam ya, bukan di benak kepala kita Bung Arif, ya ini sudah di depan mata kita. Ya, ini berkali-kali disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa rakyat ini rusak karena penguasa dan ulamanya rusak. Ya. Dan ini skandal ini luar biasa. Ya, bagaimana rakyat ini ya marah, bagaimana buruh ini demo, bagaimana mahasiswa juga sudah membuli Mbak Puan ya dengan apa namanya meme ya wajah beliau. Demikian juga bertubuh tikus. Demikian juga sampai artis Nicholas itu juga ikut-ikut ya. Jadi di dalam itu adalah mereka ini di gedung DPR itu adalah tikus-tikus perampok rakyat. Nah, jadi rakyat ini sudah marah karena melihat kerusakan yang sudah di depan mata dia dan dia alami. Nah, maka benar yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang menyitir ya Ibnu Khaldun itu bahwa rakyat ini rusak, negara ini akan rusak manakala penguasa, pejabat dan ulamanya rusak. Dan ini nyata. Oleh karena itu ya doa dari Gus Nur dan juga para ulama dan juga yang lain tentu ini adalah didengar oleh Allah SWT. Kalau Pak Jokowi masih tidak sadar, Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk membebaskan Gus Nur dan dia mengakui kalau misalnya ya ijazahnya itu adalah palsu, maka dia minta maaf ya kepada ya rakyat Indonesia dan dia kemudian memperbaiki negara ini, mendengar suaranya para ulama, para habaib, ya mempertimbangkan bagaimana sistem Islam. Nah, itu jauh lebih baik, Bung Arif. Kalau tidak, Bung Arif, maka kerusakan, kehancuran Indonesia ini telah nyata di tengah-tengah rakyat. Nah, dengan kata lain, Bung Arif, ini kejatuhan Pak Jokowi ini semakin nampak jelas dan semakin dekat. Nah, ini yang tersirat, Bung Arif ya, dari obrolan saya dengan Gus Nur di Makobrimob dan surat yang dikirim ke tokoh-tokoh nasional oleh Gus Nur. Jadi Gus Nur sudah mengirim surat ini, Bung Arif, salah satunya dibacakan juga oleh Bang Edi, ya Mulyadi itu di channel beliau. Ya, nah itu yang pertama, Bung Arif ya. Jadi doa para ulama, mubahalah para ulama dan juga kezaliman ini daging para pengemban dakwah, para ulama ini berjalan terus ini Bung Arif. Dan terus kalau kita lihat para tokoh-tokoh nasional ini saling mereka berperang, saling mereka jatuh menjatuhkan. Istilah orang Jawa saling cakar mencakar ini. Ya, sampai ya keluar semua kerusakan ini Bang Arif ya. Mereka sendiri yang mengungkap kerusakan, kehancuran negara ini Bung Arif. Nah, yang kedua, Bung Arif kemarin saya pesankan juga ya, di dalam surat Gus Nur itu juga disampaikan Gus Nur menerima bahwa semuanya ini adalah takdir Allah SWT dan takdir Allah itu pasti yang terbaik bagi dirinya. Beliau menyitir ayat itu ya. Jadi takdir Allah SWT itu boleh jadi bagi manusia itu adalah tidak menyenangkan atau buruk bagi manusia. Tapi sesungguhnya bagi Allah SWT itu baik. Dan sebaliknya juga yang manusia itu menganggap baik, boleh jadi bagi Allah SWT itu buruk, Bung Arif. Ya. Nah, justru kemarin saya tegaskan, justru ini adalah kemenangan bagi Gus Nur. Gitu. Panjenengan sudah lulus, Gus. Panjenengan itu sudah menang, Gus. Kenapa? Karena sejak awal disuruh untuk meminta maaf, sehingga Gus Nur ini dibebaskan oleh penyidik, Gus Nur tidak mau.
Sampai vonis kemarin pun kalau kita lihat Gus Nur masih lurus ini Bung Arif. Maka saya sampaikan kepada beliau, ada orang-orang yang diuji oleh Allah SWT dalam waktu yang sangat lama atau bahkan sampai mati. Sesungguhnya Allah SWT itu cinta kepada dirinya. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atu. Ujian senantiasa terus-menerus menimpa orang-orang mukmin pada dirinya, anak-anaknya, hartanya, hingga ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atu. Ya. Jadi hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa satu kesalahan pun, tidak membawa satu dosa pun. Allahu Akbar. Kita ingat bagaimana ya Sumaiyah ini Kiai Yusuf Jin ya. Sumaiyah yang dia seorang budak yang disiksa oleh tuannya karena ketahuan masuk Islam dan terus-menerus. Subhanallah. Dan dia diancam kalau dia masih mengikuti Rasulullah Islam maka dia akan dimasukkan, dibakar di dalam biji besi yang sangat panas. Maka dia melaporlah kepada Rasulullah sampai kemudian turun. Karena sudah darurat kalau dia itu ya tidak mengikuti mereka maka dia akan mati. Maka turunlah ayat dia ini boleh untuk mengikuti mereka agar dia tidak dibunuh. Namun subhanallah si Sumaiyah ini kemudian tidak memilih rukhsah dari Allah SWT ini. Tetap dia beriman. Dan ketika Rasulullah belum bisa menolong, Rasulullah hanya mendoakan, Sobron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sungguh Allah akan membalas penderitaanmu ini dengan surga. Apa jawabannya Sumaiyah? Inni aroha dhahiratan ya Rasulullah. Saya melihat surga itu di depan mata kepala saya ya Rasul. Nah ini Bung Arif, dia menjadi budak. Bahkan disiksa oleh majikannya. Bahkan sampai terbunuh. Jadi sepanjang hidupnya dia itu mengalami kesulitan ujian yang sangat berat dari Allah. Tapi itu adalah kemenangan dari Sumaiyah. Allah cinta kepada dia. Sehingga melalui lisan Rasulullah, Sumaiyah ini dijamin surganya Allah SWT. Demikian juga Gus Nur. Hingga detik ini, dia tidak mau disogok. Hingga detik ini, dia juga tidak mau untuk menjilat. Hingga detik ini, dia masih kekeh. Ya, sepanjang kalau ijazah yang asli itu ditunjukkan, dan setelah diforensik itu benar, maka dia akan meminta maaf. Itu Bung Ari. Tapi kalau tidak ditunjukkan, maka dia masih tetap teguh ya untuk menasihati Pak Jokowi bahwa dugaan kuat 100% ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, demikian Bung Arif. Jadi kesimpulan saya, catatan saya Bung Arif, Gus Nur ini ya kita doakan agar tetap dijaga oleh Allah SWT dan dia telah mendapati kemenangan itu Bung Arif. Dan sabar. Amin. Yang kedua, tetap kita nasihati kepada Pak Jokowi kalau tidak bertobat, maka tidak akan lama akan atuhkan oleh Allah SWT dan tanda-tanda itu sudah banyak sekali Bung Arif. Nah, barangkali itu dari catatan saya setelah mengikuti sidang sampai bertemu dengan Gus Nur Bung Arif. Terima kasih.